Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat secara berjamaah. Insyaallah akan dilakukan salat tarawih dan juga secara berjamaah. Kemudian salam dan salam berkumpul kita hadir kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan salat tarawih dan witir, maka terlebih dahulu kita akan mendengarkan tausiah tentang Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Bakir Jamal SHMAG, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Astagfirullah. Apa? Apa? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa wazlihi litablighi syara'illah hidayatan. Malam ini malam yang ke-27. Betul Pak? Nah, berarti tinggal 2 malam lagi ya kita tarawih. Karena malam ke-30 tidak tarawih lagi, hanya salat isya saja. Baiklah, pada malam hari ini judulnya bermaaf-maafan atau pemaaf ya. Jadi soal bermaaf-maafan. Jadi Bapak diminta hormat, apabila kita berbicara tentang bermaaf-maafan, maka itu kuncinya adalah di hati. Jadi banyak orang yang tinggi hati, sakit hati, iri hati, dan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan hati. Jadi Bapak Ibu punya hati, hati-hati dengan hati. Ya, hati kita itu segumpal daging. Inna fil jasadi mudghatun. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila baik daging itu, baiklah seluruh tubuh kita.
Apabila jahat yang segumpal daging itu, jahatlah seluruh tubuh kita. Apa dia? Itulah hati. Jadi selama Ramadan ini mustahil kita tidak bisa membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, kita mudah untuk meminta maaf dan mudah memaafkan. Tapi kalau hati kita tidak bersih, orang minta maaf, apa kata kita? Tiada maaf bagimu. Nah, jadi itu orang yang tidak bersih hatinya. Kenapa orang itu tidak bersih hatinya? Karena tinggi hati. Orang saja yang harus meminta maaf kepada dia. Dia tinggi hati, tidak mau meminta maaf. Kalaupun minta maaf tidak tulus, berarti ada bahagian yang gagal dari pembinaan rohaninya selama Ramadan. Ramadan itu membina hati kita, rohani kita, sehingga disebut kita ini dengan santapan rohani. Jangan hanya santapan jasmani saja. Ada cendol, ada kelapa muda, ada bermacam-macam gulai, ada bermacam buah-buahan. Semenjak dari buah-buahan dari Timur Tengah sampai buah-buahan anggur, apel dari Eropa, sampai kepada buah-buahan Indonesia sendiri. Nah, itu santapan jasmani. Tapi kalau santapan rohani, itulah hati. Imam Al-Ghazali mengatakan penyakit hati manusia itu, jenis-jenis hati manusia itu ada 3. Yang pertama namanya qalbun marid, hati yang sakit. Nah, jadi sakit hati. Seperti apa hati yang sakit? Seperti televisi yang rusak. Kadang-kadang muncul gambarnya, suaranya tidak keluar. Kadang-kadang sudah dicopkan ke listrik, nampak gambarnya, suaranya nggak keluar. Goyang-goyang pula dia, dipukul-pukul dengan tangan segitu. Barulah dia tetap. Itu namanya televisi yang rusak. Nah, kata Imam Al-Ghazali, itu contoh dari qalbun maridun, hati yang sakit. Obatilah dengan santapan rohani, dengan puasa Ramadan, dengan banyak zikir, sedekah. Senyum pun sedekah. Tabassamu li akhika shadaqah. Senyum saja terhadap saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah. Tapi syaratnya untuk senyum itu harus punya teman. Kalau tidak berteman tidak boleh senyum. Itu namanya senyum sendiri-sendiri. Bahaya. Jadi untuk senyum pun kita memerlukan teman. Nah, yang pertama qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua qalbun mayyit. Qalbun mayyit ini hati yang mati. Ibarat televisi tadi sudah dicopkan ke listrik, gambarnya tidak keluar, suaranya juga tidak ada, cuma bunyi berisik sedikit, tahu-tahu hilang sama sekali. Dipukul-pukul nggak juga bergerak ya. Itu namanya hatinya yang mati. Terdengar azan dia tak bergeming, terdengar orang berbuka puasa dia tidak bergeming, terdengar orang baca Al-Quran dia tak peduli. Tandanya hatinya sudah mati. Qalbun mayyit. Nah, jadi dengan latihan puasa itu diharapkan qalbun mayyit itu tidak ada lagi, tidak ada hati yang mati. Orang minta maaf, apa katanya? Tiada maaf bagimu. Hatinya sudah tertutup, terkunci dan mati. Tidak akan pernah dia meminta maaf. Nah, yang ketiga namanya qalbun salim. Nah, ini yang bagus.
Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu di sini itu yang punya qalbun salim, hati yang sehat, yang damai, yang sejahtera. Nah, itu yang mudah memaafkan dan mudah meminta maaf karena dia qalbun salim. Dalam Al-Qur'an dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di akhirat kelak tidak bermanfaat hartamu bagimu, anak-anakmu pun tidak memberikan manfaat bagimu, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang damai, dengan hati yang sejuk tentram, yang disebut dengan qalbun salim. Nah, mudah-mudahan kita ini babak final ini, Bapak Ibu minta hormat, kita lah pemenangnya. Babak penyisihan penuh ini masjid semuanya, sop-sopnya ini penuh semua sampai nggak muat, sampai keluar. Itu namanya babak penyisihan, ibarat main bola kaki. Kemudian babak selanjutnya tinggal separuh. Ini babak penentuan. Nah, babak terakhir tinggal lagi sepertiga. Inilah pemenangnya, sehingga kita mendapatkan julukan qalbun salim. Kita berada di sini karena hati kita salim, hati kita bersih. Kalau hati kita mati, tidak peduli. Kalau hati kita sakit, kadang-kadang peduli, kadang-kadang tidak. Nah, itu perlu diobati. Tapi kalau qalbun salim, dia senantiasa tenang dan stabil dalam hidupnya. Nah, perminta hormat, di dalam hadis lain dinyatakan kenapa orang itu susah memaafkan, susah untuk memaafkan. Itu karena dia masih menyimpan 3 hal. Yang di dalam hadis dikatakan, hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, dikatakan thalathun muhlikat. Ada 3 yang membinasakan, itu dia simpan benihnya di dalam dirinya. Selagi benih itu masih ada, dia akan tumbuh. Apalagi kalau disiram dengan pupuk-pupuk yang tidak baik, dia semakin tumbuh menjadi tidak baik. 3, apa dia? Orang yang tidak mau minta maaf itu karena hawa'u muttabi'un. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran surah 25 ayat 43 dikatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu pernah memperhatikan ada orang yang bertuhan kepada hawa nafsunya? Jadi ilah itu artinya sesuatu yang sangat kita pentingkan. Kalau yang paling kita pentingkan di dunia ini hawa nafsu, bertuhan kepada hawa nafsu. Kalau yang paling kita pentingkan adalah harta, itu namanya bertuhan kepada harta. Ilahahu hawahu, dia jadikan sebagai hawa nafsunya yang paling dia pentingkan, itulah sebagai Tuhannya. Nah, itu yang benih hawahu muttabi'un, hanya mengikutkan kehendak hawa nafsu tanpa kendali. Nah, ini yang harus kita singkirkan. Paling tidak kita kurangi, kalau tidak habis terkikis 100%. Hawa nafsu itu memang tidak bisa dikikis 100%. Yang jeleknya pasti ada saja. Kitalah yang harus berjuang untuk meminimalisir, untuk mengurangi ketergantungan kepada hawa nafsu yang ingin terpuaskan terus-menerus, tak peduli halal, tak peduli halal. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u aina akhadha maluhu minal halal am minal haram. Nanti dekat hari kiamat, kata Rasulullah, akan datang kepada umatku, manusia tak peduli lagi dari mana dia dapat harta, dari yang jalan halal atau haram. Kenapa?
mengikutkan kehendak hawa nafsunya. Yang kedua, karena dia kikir yang melampaui batas. Kikir itu menurut bahasa Indonesia adalah sejenis besi yang bergerigi, gunanya untuk memotong besi-besi yang lain. Itu namanya kikir. Besi yang di asalnya itu bisa putus, bisa berkurang, yang dia tidak mau dua sedikit pun. Tidak mau dia berkurang. Lawannya terus yang berkurang. Itu namanya kikir. Kalau bahasa Rusianya sempilih karya. Kalau bahasa Melayunya kedekut. Kalau bahasa Cinanya lauke. Lauke. Lau terlalu hemat. Terlalu hemat disebut orang lauke. Sebetulnya asalnya lauke. Ya. Bahasa Arabnya bakhil. Bakhilun. Itu dia. Jadi dalam Al-Quran sendiri dikatakan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima jangan kamu menyangka orang-orang yang bakhil dari harta yang dikaruniakan Allah, lalu dia sembunyikan tidak bayar zakatnya. Jangan kamu sangka orang itu beruntung, mampu menyembunyikan zakatnya, tidak dibayar pajaknya, dia sembunyikan untuk tidak dibayar infak, tidak dikasihnya sedekah, tidak, dia sembunyikan untuk dirinya. Jangan disangka kehebatan dia menyembunyikan itu dia akan beruntung, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum sayutawaqquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahkan akan dikalungkan pada leher mereka kelak harta benda yang mereka kikirkan itu. Nah, itu benih malapetaka itu. Pertama, hawa mutabi'un, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, bakhil, keterlaluan. Yang ketiga, yang ini yang harus kita kikir adalah ijabul mar'i bin nafsi. Orang yang sombong, yang terlalu mengagumi dirinya sendiri. Kalau yang pintar, yang alim, kita saja, yang lainnya bid'ah semua. Kita sajalah yang alim, yang paling benar. Itu malapetaka itu. Kata Rasulullah, tidak ada bertoleransi. Yang tidak ikut saya sesat, yang ikut saya yang benar. Nah, itu sesat. Yang seperti itu kunci malapetaka, perselisihan. Nah, orang ini namanya ijabul mar'i bin nafsi, mengagumi kehebatan dirinya sendiri. Dialah yang paling banyak harta, dialah yang paling tinggi ilmunya, bacaannya lah yang paling fasih, dia segala-galanya. Itu manusia iblis namanya. Iblis itu beribu-ribu tahun lebih duluan dari Adam. Banyak jumlah ibadahnya seperti hujan yang turun dari langit. Gara-gara itulah dia sombong. Dan dia tidak mau meminta maaf. Berpesanlah iblis kepada Nabi Musa, Musa, ila aina antum, kemana? Ila Tur Sina, Bukit Tur Sina. Kenapa? Aku akan bermunajat kepada Allah. Kirimkan salam saya kepada Allah. Kata iblis, apa? Aku mau taubat, minta ampun, maafkanlah kesalahan. Sampaikan kepada Allah oleh Nabi Musa, ya Allah, iblis tadi menegurku sebelum aku ke sini. Katanya dia mau berubah. Kata Allah, silakan, satu aja syaratnya apa? Meminta maaflah kepada Nabi Adam. Kan Nabi Adam sudah meninggal, pergilah ke kuburannya, doakan dia. Nah, setelah balik dari Bukit Tursina, ketemu kelahirannya iblis. Bagaimana tadi Musa? Ya, diterima oleh Allah perubahanmu, taubatmu. Cuma satu syaratnya apa? Minta maaflah kepada Adam yang telah engkau hina, yang telah engkau cercah, engkau cemburu dan iri kepadanya. Minta maaf kepada dia. Adam kan sudah mati, bagaimana
pergi ke kuburannya, doakan dia. Kata iblis, itulah pantang nenek moyang saya. Itulah yang paling pantang-pantangku itu, yang minta maaf kepada Adam. Jadi berpantang dia minta maaf. Jadi kalau ada di antara kita, oh itu takkan maaf, berpantang dia minta maaf. Itu iblis itu. Iblis yang sudah bersarang dalam diri kita dalam bentuk manusia. Iblis itu bahasa apa? Asalnya dari bahasa Arab yang dari bahasa Ibrani yang sudah diarabkan. Iblis itu artinya membangkang. Bisa bentuknya manusia, bisa jin, asal dia membangkang, iblis lah namanya. Kalau setan, setan itu artinya menggoda. Apakah dia jin atau manusia? Kalau dia suka menggoda, itu namanya setan. Jadi dia menggoda kepada yang jelek, bukan menggoda kepada yang baik. Nah, jadi pada hormat, marilah kita saling memaafkan, saling bertoleransi. Jangan sombong. Bu, ada kita yang pernah sombong selama hidup? Pernah nggak? Bapak-bapak pernah nggak? Nah, biasanya sombong itu terhadap orang yang sejenis. Kalau tukang sama-sama tukang, sombong kepada tukang yang dianggapnya lebih rendah. Kalau ustaz sesama ustaz, oh aku tamatan Timur Tengah, kau cuma tamat Indonesia. Oh aku lebih bagus lagi. Itu iblis itu kalau membanggakan kelebihannya. Tidak tawadu, man tawadha'a rafa'a Allah. Siapa yang rendah hati, dia akan ditinggikan oleh Allah. Man rafa'a wada Allah. Siapa yang meninggi hati, dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tinggi hati itu? Iblis. Jadi marilah kita tinggalkan iblis. Bu, pernah merasa tinggi hati? Bapak, kalau pernah merasa lebih tinggi hati, merendahkan orang lain, kalau pernah menggoda terhadap yang jelek, maka ceramah saya jadi lain. Bunyinya, wahai bapak, ibu, para iblis dan setan sekalian. Atau mantan iblis setan. Tapi nggak usah gitu ya. Kalau secara bahasa memang setan itu menggoda terhadap yang jelek. Secara bahasa iblis itu artinya membangkang. Lalu makhluknya siapa? Itu kata sifat iblis. Makhluknya namanya malaikat Azazil. Di antara malaikat semuanya mau memberikan hormat kepada Adam, kecuali yang satu itu Azazil. Mulai saat itulah dia disebut pembangkang atau iblis. Jadi awalnya nggak iblis namanya. Dalam perjalanan namanya iblis. Setan gitu juga. Makhluknya bisa jin, bisa manusia. Dari awal tidak setan namanya. Setelah dia menggoda terhadap yang jelek, baru namanya setan. Nah, mudah-mudahan kita terjauh dari hal yang demikian. Selalu rohani kita sehat sehingga punya imun. Jadi bukan hanya imun itu daya tahan tubuh, imun terhadap virus apa sekarang ini? COVID-19, tapi juga imun dari godaan setan dan iblis. Imun itu punya daya tahan tubuh. Yang penting kita iman, aman, imun, amin. Ada 4 ya. Iman, aman, imun, amin. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tinggal 2 malam. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tugas salat tarawih kita pada malam ini yang sebagai imam Bapak Profesor Rayhani PhD dan sebagai bilal saya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami himbau pada jemaah majelis kelas bahwasanya bagi yang belum membayarkan zakat fitrahnya, maka segera untuk membayarkan zakat fitrahnya, karena paling lambat pembayaran hari Selasa. Bagi bapak ibu yang belum membayar, maka segera datang ke masjid karena panitia sedang menanti.
Sekian terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.